macam apa? Ini udah jam 6. Ya, Silvi habis hangout aja, Pak. Aku nggak ngizinin kamu pergi sendirian. Apalagi kamu pakai baju seperti ini. Serba ketat. Nggak pantas. Seadanya, Bu. Tapi ibu tidak menerimanya, Romi. Ceraiin istri kamu. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Mari Wiris kembali menjumpai Anda di acara Tawakal pada pagi hari ini. Dan tentu saja tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh rekan saya yaitu Angel Elga. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Antv, selamat pagi. Tawakal hari ini akan memberikan hikmah kepada kita semuanya dengan menghadirkan ustadz dan juga narasumber. Tentunya narasumber ini akan kita samarkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Dan narasumber kita, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Silvi? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Silvi, kita persilakan Mbak Silvi untuk menceritakan semuanya kepada pemirsa dan kita semua di sini, dan nanti kita akan bertanya langsung kepada Pak Ustadz ya. Iya. Oke, silakan. Jadi gini Pak Ustadz, jujur, Mbak Angel, Mas Mario, saya ini dulunya tuh suka banget hangout, sering clubbing sama teman-teman. Kalau pulang ya tengah malam, pagi gitu. Itu sebenarnya saya ngelakuin itu semua juga itu bukan karena saya dibebasin sama orang tua gitu Ustadz, tapi karena justru orang tua saya ini terlalu ngekang saya. Aturan mereka itu terlalu ketat gitu loh. Jadi saya merasa kayak, kok kayak gini, saya jadinya pengennya bebas Pengen gitu. bebas, Iya, ya. saya jadinya memberontak gitu. Makasih kamu udah nggak pulang. Dah. Besok lagi ya. Oke. Hati-hati. Ya. Silvi! Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Silvi habis main-main aja kan sama teman-teman. Main macam apa? Ini udah jam 6. Ya, Silvi habis hangout aja, Pak. Silvi tuh mau ngilangin stres. Ngilangin stres boleh, tapi jangan seperti ini. Lihat, apa ini? Baju kamu terbuka seperti ini. Apa kamu gak malu aurat terbuka seperti ini? Ya ampun, Papa. Ini tuh fashion. Papa nggak ada gaul banget sih, norak deh. Heh, ingat ya, Papa itu tidak pernah mengajarkan kamu seperti ini. Mulai besok, kamu tidak boleh keluar malam lagi. Ih, Papa. Silvi kan butuh hiburan, butuh main sama teman-teman, Pak. Kamu ini kalau dibilangin, kebantah saja. Aduh, sakit, Pak. Papa jahat. Silvi! Pada saat itu usia Mbak Silvi berapa? Berapa tahun? Itu pas saya masih sekolah sih, pas masih SMP, SMA gitu. Sekarang Mbak Silvi usianya berapa? Aku 22 jalan 23. Ya, terus habis itu setelah berontak, apa yang Mbak Silvi lakukan? Apa ya, aku jadi yang kayak ngerasa kurang perhatian aja sih dari orang tua, karena mereka mikir aku ini anak yang nakal, aku ini anak yang nggak bisa diatur gitu. Jadi malah hubungan Mbak Silvi dan keluarga itu malah Iya. retak ya. Nah, Pak Ustadz ini menarik sekali Pak Ustadz. Misalkan zaman sekarang kan biasanya ada orang tua yang cenderung tidak peduli sama anak.
Tapi juga ada orang tua yang cenderung malah terlalu posesif terhadap anaknya. Ya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz di zaman sekarang itu menanggapinya? Jadi zaman sekarang kata Nabi kan az-zaman istadar. Zaman itu berputar, dulu juga ada, cuman formatnya berbeda. Kalau sekarang anak muda kemudian kedugem dunia malam, kalau dulu kan dunia malamnya kan berbeda, dunia malam mungkin tak kemana kan gitu loh kan ini. Nah, pada zaman Nabi itu ada kisah menarik. Ada salah seorang sahabat yang membawa anak lakinya menghadap dan kemudian menyampaikan menghadap pada Umar bin Khattab. Kemudian menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, anak saya ini nakalnya luar biasa, udah nggak sanggup saya macam-macam gitu." Lah, Sayyidina Umar tidak serta-merta menerima informasi ini kemudian langsung menghakimi anak ini, "Wah, kamu nakal," tidak. Tapi kemudian Sayyidina Umar memanggil ayahnya dan kemudian istrinya dipanggil. Kemudian dipanggil anaknya, kemudian anaknya ditanya, "Wahai Fulan, Ananda, apa yang ceritakan oleh ayahmu benar?" "Benar, ya Amirul Mukminin." "Mengapa Ananda melakukan seperti itu?" Kemudian anak ini menyatakan di luar dugaan orang tuanya, "Ayahku tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Dia sibuk dengan urusannya, nyaris aku tidak mendapatkan pendidikan yang baik kepadaku." Apa dari pelajaran penting hikmah dari ini? Hikmahnya adalah bahwa orang tua itu mesti memberikan perhatian kepada anaknya. Dan orang tua juga harus melihat bahwa anak sekarang ini berbeda dengan zaman kita gitu lah. Saya sendiri mohon maaf, mungkin saya kan istilahnya kan sekarang kan dibagi ada zaman milenial, anak-anak milenial. Milenial. Kalau usia saya ini kan ya mungkin anak-anak zaman kolonial kira-kira begitu, artinya visinya kan berbeda gitu. Iya. Lah, sering kali kita mengukur, nah dulu bapak itu begini, anak kita ya kan dulu nggak ada HP, nggak ada macam-macam gitu lah gitu. Lah, Sayyidina Ali itu mengingatkan kita dan berikan pelajaran yang bagus sekali. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zamanikum. Ajarilah anakmu dengan ilmu yang sesuai dengan konteks zamannya. Sebab anakmu dilahirkan dengan zaman yang berbeda denganmu. Zaman sekarang anak kita anak milenial, kita tidak milenial. Artinya apa? Kebutuhan apa yang sedang terjadi? Lah, inilah saya kira penting. Tadi kan cerita Mbak Silvi tadi pulang kemudian bapaknya langsung menghakimi, "Kamu nakal," gitu. Lah, Nabi mengingatkan jangan kita memanggil anak kita dengan panggilan yang negatif. Maka berarti kita mendoakan dia. Iya. Kalau mestinya tuh anak yang begini, "Anakku yang pinter, yang baik, kenapa kamu kok pulang malam?" Itu kan berbeda. Negatif maksudnya, tetapi diformem dengan struktur kalimat yang positif. Dibandingkan kamu yang nakal, jam juga nggak pulang. Maka stereotip semacam ini akan kemudian menginspirasi perilaku dia kemudian akan lebih lanjut lagi gitu. Iya, makanya berontak itu ya Ustaz Betul. ya. Yang berikutnya lagi, jadi kita juga harus berhusnuzon. Saya kira Mbak Silvi, tidak ada orang tua itu yang tidak menginginkan anaknya baik. Tapi mungkin karena pendidikan orang tua kita dan kemudian style pada zamannya berbeda dengan zaman anak sehingga gayanya seperti itu gitu loh. Iya. Nah inilah saya kira pentingnya orang tua memahami keadaan anak sekaligus melihat bagaimana lingkungannya supaya anak kita tidak jatuh dalam perbuatan yang negatif yang justru akan merugikan orang tua dan sekaligus juga akan menghancurkan masa depan anak kita sendiri gitu. Iya. Nah Mbak Silvi bisa jelasin nggak apa sih yang menurut Mbak Silvi kadang-kadang kan pandangan anak sama orang tua yang tadi dijelaskan kan berbeda gitu. Yang merasa tertekan itu seperti apa gitu? Yang dilarang itu oleh orang tuanya Mbak Silvi itu seperti apa gitu? Jadi kayak aku tuh dituntut terus gitu loh buat yang kayak harus selalu jadi juara kelas, aku harus yang bener-bener terlihat alim gitu loh di mata orang-orang, aku harus jadi wanita muslimah yang harus Bagus sebenarnya kan? Sebenarnya bagus, cuman aku kurang suka caranya aja sih. Sama maksudnya aku nggak suka aja gitu dibanding-bandingin sama orang-orang lain gitu. Tapi Silvi sudah pernah katakan sama orang tuanya apa yang Silvi nggak senang komunikasi dengan orang tua. "Oh mama mungkin saya nggak suka terlalu dikerasin begini." Udah pernah begitu sama orang tua? Sebenarnya udah pernah, cuman orang tua juga kurang menerima dengan baik sih, yang justru ngebalikin lagi kamu itu anak gitu. Balik-balikin. Iya. Nah, mungkin Mas Silvi pernah ada keinginan untuk berubah, mungkin menjadi seperti apa yang mereka harapkan gitu, menjadi lebih baik dari Mbak Silvi. Mengikuti nggak nasihat orang tua? Contoh kecilnya sih, saya kan waktu itu lulus SMA mau masuk ke universitas favorit ya. Ya. Saya kan dulu pakai pakaian terbuka, saya pakai pakaian minim gitu. Sekarang saya kan berhijab. Ini saya sebenarnya karena saya bernazar. Saya waktu itu nazar pengen masuk ke universitas favorit saya dengan saya pakai hijab. Dan sekarang alhamdulillah saya keterima di universitas negeri favorit saya. Oh itu nazarnya Iya. ya.
Nah, Pak Ustadz dengan nazar gitu, seperti yang Silvi bilang kan dia nazar, terus itu juga akhirnya lebih baik lagi gitu. Dengan kalau nazar itu apa langsung bisa dirasakan seperti misalnya kayak dapat hidayah langsung gitu Pak Ustadz? Ya, jadi begini Mbak Angel, nazar itu kan sama dengan kita berjanji di depan Allah. Nah, ketika kita berjanji di depan Allah maka harus ditunaikan. Iya. Lah persoalannya kan muncul bagaimana kalau itu tidak ditunaikan? Ini kan sudah ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan ada beberapa tahapannya. Satu, memberikan makan fakir miskin. Ada di sana jelaskan 10 orang. Ada riwayat lain menjelaskan lebih. Kalau nggak bisa bagaimana? Nggak ada makan, nggak punya duit apa? Ya berpuasa. Sekurang-kurangnya salah 1 ayam 3 hari. Itu mesti ditunaikan. Kalau tidak, maka dia berdosa. Karena sudah nazar. Nah, itu yang berjanji. pertama. Jadi pertama kaitan dengan nazar itu harus dipenuhi, nggak boleh tidak. Ini sebenarnya kewajiban. Yang kedua, nazar itu nggak boleh yang negatif. Misalkan begini, nanti kalau saya lulus sekolah saya akan terjun dari atas, misalkan Borobudur, nggak boleh. Karena apa? Mencelakakan orang, nggak boleh. Jadi nazar itu nazar yang baik. Misalkan nanti kalau saya akan membantu tetangga yang nggak punya, saya akan membantu orang yatim. Itu dalam kota yang baik. Ini sudah melakukannya. Ini sejujurnya baik. Jadi satu hal para pemirsa yang dihormati Allah, para orang tua ini sekaligus juga memberikan nilai pendidikan baru pada kita bahwa tidak selamanya keinginan orang tua sama dengan keinginan anak. Karena itulah pentingnya anak mendengar apa keinginan orang tua mendengarkan keinginan anak. Yang kedua, di dalam teori pendidikan itu mengajarkan pada kita semuanya bahwa nggak antar individu satu dengan individu lain itu berbeda potensinya. Apalagi anak pertama, kedua, ketiga itu berbeda, kegemarannya berbeda, prestasinya berbeda, kemampuannya berbeda, hobinya dan keinginan juga berbeda. Maka jangan orang tua itu kemudian menyamakan, wah kakakmu ini rajin, kamu nggak rajin, wah adikmu rajin, kamu tidak bisa. Kadang-kadang anak kemudian apa? Jengkel gitu. Ya, saya dibanding-bandingkan. Iya. Karena ada anak itu yang punya talenta di bidang A, belum tentu kakaknya punya talenta. Lah, apa yang dirasakan oleh Mbak Silvi ini kan apa ya? Kan jengkel karena aspek itu kan sebenarnya. Tapi ada satu hal, para anak-anakku, para pemirsa yang dihormati Allah yang menonton acara ini, yakinlah bahwa tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak baik. Pasti semua menginginkan anaknya baik. Dan karena itulah belajarlah memahami apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan orang tua juga harus belajar memahami apa yang menjadi keinginan anak. Dan itulah tugas kita mengarahkan menjadi arah yang lebih baik. Nah, Mbak Silvi selama Mbak Silvi berontak itu, terus setelah nazar, terus apalagi kehidupan yang lainnya Mbak Silvi jalani? Alhamdulillah sih saya semenjak berhijab gini ya, pakai pakaian panjang ini saya merasa lebih tenang sih. Saya juga Alhamdulillah. akhirnya saya memutuskan untuk nikah muda dan ta'aruf. Nikah muda dan ta'aruf. Iya. Maaf Mbak Imelda, mungkin menikah muda ini umur berapa tahun ini? Iya, Umur jadi iya aku masih sambil kuliah. Jadi Usia? aku itu nikah waktu umur 22 tahun. 22 tahun. Iya, waktu itu aku memutuskan nikah sama dia itu karena dia itu agamanya bagus. Dia itu salah satu lulusan terbaik di universitas di Inggris. Iya, jadi kami memutuskan untuk ta'aruf dan akhirnya menikah di usia muda ini. Sekarang masih menjalankan pernikahannya? Sekarang masih tapi dalam proses cerai. Bisa diceritakan kenapa bisa terjadi itu semuanya? Karena gimana ya? Dia itu mulai terlihat lebih terlihat posesif dalam hal Memprotek Mbak Silvi. protek saya, tapi dalam hal bukan hal orang lain aja, tapi maksudnya dalam cara saya berpakaian, dalam cara saya menutup aurat. Saya kan sekarang sudah belajar menutup aurat gitu maksudnya ya, cuman dia itu menuntut saya untuk lebih. Saya ini kan maksudnya masih yang belajar gitu, belum bisa syar'i, saya belum bisa yang benar-benar tertutup itu, saya kan masih belajar. Kamu mau kemana? Aku mau pergi Mas sama teman-teman aku. Boleh kan? Jam berapa? Ya sekarang Mas. Aku anterin aja ya. Gak usah deh Mas. Kan teman-teman aku cewek-cewek semua. Kan gak enak kalau nanti kamu cowok sendiri. Silvi, kamu ini sekarang udah punya suami. Kamu nggak boleh pergi tanpa mahram kamu. Jadi kalau kamu mau kemana-mana, harus ada yang anterin. Ya emang kenapa sih Mas? Teman aku kan cewek-cewek semua. Tahu, tapi tetap aku nggak ngizinin kamu pergi sendirian. Apalagi kamu pakai baju seperti ini, serba ketat, nggak pantas.
seorang wanita muslimah pakai baju kayak gini? Ya ampun mas, baju aku tuh udah rapi kayak gini, udah pakai jilbab juga. Silvi, kamu lihat, tubuh kamu itu masih kelihatan, masih ketat, tau nggak? Pokoknya kalau kamu mau pergi, harus aku temenin. Dan kamu pakai baju yang tertutup. Ih mas, kolot banget sih, udah aku mau pergi. Silvi! 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 Nah, Pak Ustadz, ini kan sebenarnya kalau saya tarik ceritanya sebenarnya kan suaminya ini ingin mendidik hal yang positif, yang baik gitu ya. Mungkin kita nggak tahu apa yang diterima oleh Silvi ini, kita juga tidak tahu gitu ya. Nah, ini bagaimana nih hukumnya nih Pak Ustadz? Sementara suami pengen istrinya lebih baik lagi, lebih syar'i lagi. Sementara Mbak Silvinya mungkin pengen lebih santai, mungkin karena usia, mungkin masih pengen ya hangout lah ceritanya begitu ya. Sebenarnya kalau kita tarik kan positif, suaminya pengen memberikan hal yang positif gitu. Bagaimana? Jadi kisah Mbak Silvi ini suaminya niatnya bagus. Iya. Tapi para pemirsa, para suami-suami seperti saya dan kita semua ini harus dipahami bahwa istri kita itu manusia, bukan benda. Kalau benda itu kita ambil cat, hari itu kita ukir, kita selesai 1, 2, 3 hari. Tapi karena manusia pamanannya perlu proses, pemahaman berbeda. Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan ketika membaca hadis bahwa pernikahan itu ada satu sekufu. Sekufu itu dimaknai adalah dini, agamanya. Bahkan di dalam banyak penjelasan lagi itu sampai pada tingkatan culture-nya dan lain-lain. Kenapa? Seringkali dalam pernikahan itu beda culture, budaya saja itu bisa memicu. Konten Mbak Silvi ini saya kira juga menyangkut pada suaminya, Mas yang terhormat. Coba itu kewajiban kita adalah dibimbing. Apalagi mohon maaf, berapa tahun pernikahan Mbak Silvi ini? Sudah berapa tahun? Belum ada 1 tahun sih, baru 4 bulan. Dalam tari rumah tangga itu begini, biasanya orang itu berumah tangga itu masa 5 tahun itulah gempuran habis-habisan ujian. Yang terkecil saja, cara berpakaian sebelum nggak cocok aja itu bisa memicu emosi seorang suami. Begitu ya sebaliknya. Biasanya makan yang biasanya di tempat yang biasa itu nyaman masing-masing, tapi itu ada persoalan kecil aja bisa memicu. Ini kadang-kadang kalau dia tidak sadar itu bisa break, bisa pecah itu rumah tangga itu. Maka apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kesepahaman, kedewasaan, saling memahami bahwa ini manusia, dua manusia, proses menuju sempurna, bukan menjadi sempurna, proses menuju jalan sempurna. Masing-masing punya kesalahan. Tugasnya adalah apa? Yang berlebih, menutupi yang kekurangan belajar daripada yang lebih. Suami harusnya menjadi imam pada istrinya yang terjadi. Hal ini kan sudah ada ikhtiar, misalkan proses berjilbab. Ini juga pelan-pelan, persoalan syar'i tidak syar'i ini kan proses dia. Tidak bisa sekaligus. Kita kan pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya perlu berapa tahun. Bertahun, bukan berarti kita menunggu masa tahun itu, bukan. Tapi perlu ada proses edukasi, pemahaman dari masing-masing supaya tidak ini. Saya selalu menasihatkan Adinda, Sahabat Silvi dan Masnya di sana yang mendengarkan, menyimak acara ini, jangan mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Apalagi ini kan masih usia sangat muda, masih honeymoon, bisa kemana-mana dengan nyaman. Jadi timbangkanlah punya anak bahwa ini berumah tangga ini adalah ibadah, ini adalah jalan mulia. Saya kira itu Mbak Silvi. Mbak Silvi, kita kan tadi sebelum acara dimulai kan juga kita mau ngobrol sedikit. Mbak Silvi bilang ada suatu hal yang sebenarnya bikin Mbak Silvi itu merasa sempat shock terhadap hubungan suami istri Mbak. Itu sebenarnya ada apa Mbak? Coba ceritakan sedikit. Jadi aku cuman ini aja sih. Jadi aku pernah diusik ya sama mertua soal rumah tangga kami gitu, rumah tangga saya dengan suami. Maksudnya diusik bagaimana? Diusiknya, jadi saya tuh kan memang pernah cerita, saya pernah jujur. Kalau maaf ya, kalau saya memang suami saya yang sekarang ini bukan laki-laki pertama yang menyentuh saya gitu. Dan keluarganya katakan kepada mertua. Ya mungkin suami cerita, jadi dia tahu. Dan di situ dia langsung yang merasa saya ini udah disuruh cerai aja gitu, disuruh cerai karena saya ini bukan perempuan baik-baik lah gitu. Silahkan duduk. Makasih Pak. Ada apa ini tumben-tumbenan pada kemarin? Iya, mau aku ganggu nih, Pak. Saya mau bicarakan tentang anak kita. Bapak dan saya. Memangnya mereka ada apa gitu? Ini loh Pak, ternyata anak Bapak sudah meninggalkan saya. Menipu bagaimana Ibu? Anak Bapak
Bapak sebelum menikah dengan anak saya pernah sudah tidak Bu. Hati-hati ya, Bu, kalau bicara. Jangan sembarangan ngatain anak saya. Anak saya perempuan baik-baik. Pak, sampai Anda saya datang baik-baik nih. Anak Bapak sendiri yang ngomong ke anak saya. Kalau dia sudah tidak tanya ke anak Bapak. Sebentar, saya pengen suruh. Selvi! Duduk kamu lagi. Begini, mertua kamu, suami kamu bilang bahwa kamu sebelum menikah sudah tidak suci lagi. Tapi Pak, Mas Selvi itu udah menerima Silvi apa adanya. Tapi saya tidak menerimanya. Saya tidak menerima anak saya berdampingan dengan kamu. Tapi ibu tidak menerimanya, Romi. Ceraiin istri kamu. Ibu tidak terima, Romi. Bu, saya udah berusaha membuat jadi lebih baik lagi, Bu. Tapi kamu tidak pantas jadi menantu saya. Kamu Maaf, tidak Bu. pantas mendampingi anak saya. Bu, hak ibu apa? Menyuruh mereka bercerai? Saya tidak suka. Saya malu punya menantu yang tidak lagi. Pokoknya Romi, kamu harus ceraiin istri kamu. Nggak mau, Bu. Bu Romi nggak mau cerai sama Silvi. Udah, ayo pulang, Romi, pulang. Romi, Lihat Silvi perbuatan kamu. Kamu sudah memalukan keluarga kita. Puas kamu! Kan sebenarnya kalau dengar ceritanya Iya. Silvi, awalnya dia sudah cerita dan suaminya sebenarnya tidak ada masalah gitu kan. Iya. Tapi begitu diceritakan justru menjadi masalah sekarang dan bahkan mertuanya menyuruh mereka untuk berpisah. Nah, dalam hukum Islam ini apakah boleh mertua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya? Iya, jadi begini. Memang tidak ada penjelasan secara sore tentang kaitan di sini kemudian orang tua harus intervensi. Tapi ada satu hal kita mengingatkan untuk semuanya. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Dan ketika orang itu sudah bersalah dan kemudian setelah itu bertobat, maka orang tidak bisa melihat lagi masa hitam itu. Dilihatin masa sekarang. Kita ingat para sahabat, dulu orang-orang kafir, memusuhi Islam, bahkan mau membunuh Nabi. Tapi begitu masuk Islam, dia tinggalkan masa jahiliyahnya dan kemudian kembali membela pada Islam, maka orang melupakan tentang masa hitam itu, kemudian orang melihat masa putihnya itu. Gitu. Nah, ini misalkan kasus Mbak Silvi, kalau betul Mbak Silvi sudah berjanji, bertaubat di hadapan suaminya, dan ketika sudah meniti masa pernikahan itu untuk berbaik, saya kira yang menjadi otonomi kebijakan otonomi yang paling kuat sesungguhnya adalah pada suaminya. Ketika suaminya itu bisa menerima dan ke depan menjadi lebih baik, saya kira orang tua tidak boleh mencampuri terlalu jauh. Kecuali misalkan ada konflik, kemudian di dalam Al-Quran kan jelaskan surat Al-Anfal, kalau ada konflik antara dua pihak laki-laki dan perempuan, maka ambillah perwakilan dari orang tua perempuan dan orang tua laki-laki masing-masing bertemu untuk apa? Faslihu, untuk mendamaikan gitu loh. Tapi ini kan damai, nggak ada persoalan, tapi kemudian karena cerita tadi harusnya suaminya nggak menceritakan pada orang tuanya. Karena ini kan menjadi rahasia berdua. Karena sudah menikah itu Pak Nah itu Ustadz, dia ya? gitu kan sudah selesai kan gitu. Rumah tangga ya Pak Ustadz. Betul gitu loh. Nah, Mbak Silvi, bagaimana kalau dari orang tua Mbak Silvi setelah mengetahui keadaan Mbak Silvi ini? Ayah saya sempat marah-marah sih karena tahu saya mau cerai gitu. Maksudnya dia kan merasa malu gitu sebagai orang tua, merasa gagal gitu anaknya sampai pernikahannya bisa gagal. Terus Mbak Silvi setelah orang tua marah gitu, apa yang dilakukan Mbak Silvi? Karena orang tua saya kan kecewa ya, malu sama keadaan saya yang sekarang ini. Ya. Saya udah beberapa lama ini memang gak pulang ke rumah sih. Jadi tidak ada yang mengetahui keberadaan Mbak Silvi sekarang. Orang tua, mertua, dan suami juga tidak tahu. Iya, nggak tahu. Sampai sekarang Iya. nggak ada upaya rasa pengen kasih tahu suami atau bagaimana, nggak ada? Sebenarnya pengen kasih tahu, cuman lebih baik untuk saat sekarang mungkin seperti ini yang terbaiknya gitu. Niatnya Mbak Silvi untuk pergi dari rumah itu Iya. Jadi Mbak Angel ya. ya
Jadi kita ini kan begini, kita kan ingin bagaimana mendamaikan setiap ada persoalan kita bawa, bagaimana tuntunan agama. Nah, seharusnya memang tidak boleh tidak pulang, mesti harus pulang. Sebagai orang tua mesti harus dikasih tahu. Sebab bagaimanapun orang tua itu tidak ada yang merelakan anaknya terjerembab. Iya. Misalkan dalam guncangan, masalah apa, pasti orang tua itu ingin menarik supaya anaknya itu kembali. Kalau sedang berduka, anaknya itu bergembira. Kalau sedang ada masalah, dibantu menyelesaikan. Saya kira itulah bagian dari mengapa penting kita cerita orang tua, supaya orang tua juga ikut. Karena orang tua sudah berpengalaman dalam rumah tangga, maka orang tua ini akan bisa membantu untuk anaknya. Dan tentu ini adalah semua dalam pandangan bagaimana agama membimbing kita supaya kita sudah di tuntunan agama. Baik Pak Ustadz, ini kebetulan saya dapat kabar dari tim Tawakal, katanya ayah Anda dari Mbak Silvi ini datang ke studio. Ada yang ingin disampaikan, diobrolin langsung sama Mbak Silvi. Kok ayah saya bisa di sini? Mau ketemu Pengen aja, ketemu sama nggak apa-apa ya. Ketemu aja. Masa? Ngapain kamu? Ikut acara kayak gini? Malu saja kamu. Pak mending tenang, sabar. Bapak duduk dulu aja Pak ya. Sabar, Pak. Kita obrolin baik-baik. Sabar, Lihat Pak. sini. Ya. Sabar. Oh sini aja. Sabar, Pak. Sabar. Sabar ya Pak. Mungkin bapaknya di sini ya, di sini nggak apa-apa. Ini, sini. Sabar. Malu saja kamu. Ini kan acara tawakal, nggak baik juga ya marah-marah di sini. Kita cari solusinya mumpung ada Ustadz ya, ada Ustadz Jihad. Nanti apa yang selama ini Bapak tidak senang dengan Silvi, mungkin juga diungkapkan di sini. Mumpung ada Ustadz, kita sama-sama mencari jalan keluarnya ya. Silvi, ini ketemu bapaknya. Coba Silvi cium tangan dulu sama bapaknya. Iya, tapi kan nggak harus caranya kayak gini. Ditonton banyak orang, bikin malu saja kamu. Ya pastikan di sini anak Bapak punya niatan sendiri Pak. Ada yang ingin disampaikan, tapi mungkin caranya harus seperti ini supaya ada yang menengahi. Di sini ada Pak Ustadz, mungkin ada kita juga di sini ya. Mungkin Coba kita Bapak, dengarkan dari Mbak Silvi atau mungkin dari Pak ya, Bapak ada yang coba ingin Bapak disampaikan. ungkapkan apa yang selama ini yang menjadi kemarahan Bapak ini selama ini. Ya, dia nggak pernah pulang atau seperti apa, nggak ada kabar. Orang tuanya sakit, mamanya. Sampai sakit karena tidak Sampai pulang. sakit. Sudah berusaha nyari Silvi? Sudah, aku udah berusaha kemana-mana cari dia, nggak ada kabar. Mama sakit. Sakit lah, dengar kamu katanya bahasanya mau cerai, mau apa. Jadi begini Pak, makanya tadi kita nasihatkan, kita juga membimbing jangan sampai terjadi perceraian. Agama membimbing, jadi ada masalah kan mencatatkan kalau ada masalah apa. Jadi kalau di dalam Al-Quran menjelaskan, datangkanlah dari perwakilan pihak laki-laki, pihak perempuan. Ketika pengantin pasangan laki-laki perempuan tidak bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya, tidak boleh dikeluar tapi dibantu supaya orang tua yang berpengalaman ini memberikan hikmah supaya anaknya tetap di sini. Sebab apa? Nabi SAW mengingatkan pada pemirsa saya dan kita semuanya, kata Nabi SAW apa? Abwatul halal indallah at-tolak. Ada perkara halal, tapi perkara halal diizinkan oleh Allah kata Nabi, tetapi amat sangat dibenci oleh Allah SWT. Apa itu? Yaitu at-tolak, yaitu perceraian antara suami dan istri. Mengapa itu dibenci oleh Allah? Sebab pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidz, perjanjian yang amat sangat kokoh. Bahkan dalam riwayat dijelaskan, Nabi SAW menyatakan ketika ada dua hamba Allah yang sudah berumah tangga, kemudian terjadi perceraian, apa yang terjadi? Arsy itu akan goyang. Dan inilah yang kemudian akan mengurangi keberkahan penduduk bumi. Makanya tugas kita semua para pemirsa yang dihormati Allah SWT, seberat apapun masalah dalam rumah tangga, jangan sampai mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Diselesaikan secara baik. Mintalah bertanya pada para ustadz, para tokoh agama, nasihat yang baik untuk menyelesaikan ketika misalkan antara orang tua tidak bisa mendamaikan keputusan. Apalagi misalkan pernikahan itu baru di bawah 5 tahun, bahkan di dalam teori menjelaskan di bawah 10 tahun, tentu ini adalah banyak ujian, banyak masalah, tetapi harus diniati bahwa pernikahan adalah ibadah, dan ketika ibadah maka kita ingin memberi yang terbaik di hadapan Allah SWT supaya apa? Litas kunu, pernikahan itu mendapatkan kedamaian, karena di dasarnya apa? Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sengsara, pasti semuanya adalah menginginkan, tetapi kan perhatian menjadi berbeda-beda. Makanya tadi kita bimbing Mbak supaya kembali dalam konteks untuk di sana. Apa ada yang mau dipertanyakan sama Pak Ustadz? Ya ada juga sih, cuma saya minta tolong aja lah. Iya. Biar dia ikut pulang sama saya. Iya. Baik.
berarti keinginan Bapak tuh anak Bapak ikut pulang gitu. Nah, soalnya dia susah benar dicari, mau pulang, suruh pulang sama saya. Iya. Jadi gini Mbak, setiap ada acara juga sama, kalau ada anak yang jauh dari orang tua pasti kita suruh pulang kembali dia. Ada orang tua yang sedang terpisah dengan anaknya mencari orang tua, kita juga suruh mencari. Itu adalah tujuan daripada bagian dari, dan inilah yang dianjurkan untuk agama. Jadi yang sedang jauh didekatkan, yang sudah dekat bagaimana dibina supaya menjadi kuat, supaya apa? Supaya pintu-pintu rahmat Allah itu dibuka. Lah ketika terjadi dua hamba Allah saling bermusuhan, saling bermarahan, saling konflik, maka apa yang terjadi? Allah menahan rahmatnya dari muka bumi. Inilah yang paling kita takutkan di hadapan Allah, dan sekaligus apa? Inilah yang mempersulit jalan kehidupan kita. Padahal Allah menginginkan hamba-hambanya ini semua adalah penuh dalam persaudaraan, penuh dalam ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang menjadi fondasi utama orang dalam berumah tangga, orang dalam berkeluarga, orang dalam bermasyarakat. Saya kira itu Pak mungkin yang bisa nasihat yang bisa kita berikan. Bapak jangan marah lagi. Sylvie juga minta maaf sama bapaknya ya. Mau ya? Sekarang bapaknya duduk di sini ya, peluk anaknya. Ikut saya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mendapatkan kisah yang luar biasa. Saya terharu sekali. Jadi ada kalanya memang orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya tidak baik, pasti. Jadi ketika misalkan orang tua mengetat di rumah tangga itu semata-mata bukan supaya anak terjatuh, enggak, tapi agar pergaulannya terjaga. Dan sekali tempo, mohon maaf, ketika ada orang tua marah, sesungguhnya dia tidak sedang marah, tapi yang menegur keras pada anaknya supaya apa? Anaknya kembali pada jalan yang benar. Tapi para pemirsa, saya sebagai orang tua dan para pemirsa di rumah juga orang tua pasti harus difahami, anak sekarang pergaulannya banyak di mana-mana, maka mari kita bertanya, ada kadang-kadang jangan sampai anak kita ini curhat ke tempat yang tidak benar. Kadang-kadang orang tidak berani mau kemana ini, tidak tahu. Sehingga ada kalanya begitu melihat televisi, oh di sana ada ustadz, oh di sana ada yang bisa, maka kemudian orang mengadu. Mari kita mengambil jalan kebaikan dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah membimbing hati kita dan mudah-mudahan Allah melunakkan hati kita di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, insya Allah pintu-pintu keberkahan dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat akan senantiasa menyelimuti dalam kehidupan kita. Saya kira itu Mbak Angel. Amin. Dan buat Bapak dan juga Mbak Sylvie, semoga Bapak juga jangan terlalu keras sama Mbak Sylvie, karena Mbak Sylvie juga sedang mengalami permasalahan di keluarganya sendiri, dan Bapak dituntut bisa membimbing karena orang tuanya Mbak Sylvie ya. Kita doakan yang terbaik dari sini ya Pak. Baik. Ya pemirsa Tawakal, sampai di sini dulu acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga beserta Bapak Ustadz Muhammad Ziad pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.